warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Reginata dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 8 akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan dan juga hadis tentang pendidikan. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 berbicara tentang karakteristik peserta didik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku yang telah diajarkan kepadaku. Hadis ini berbicara tentang karakteristik peserta didik, bahwa peserta didik itu harus sabar, harus rendah hati. Kemudian pembelajaran itu terjadi secara berkelanjutan atau long life education, yang artinya tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, dan juga tidak mengenal waktu. Yang kedua, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78 tentang potensi peserta didik. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, namun Allah menganugerahi penglihatan, pendengaran, dan pikiran agar kamu bersyukur. Dari ayat Al-Quran ini, kita mengetahui bahwa gaya belajar peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang visual, audio-visual, dan juga audio. Sehingga semuanya ini memanfaatkan penganugerahan yang Allah berikan kepada siswa tersebut. Kemudian bahwa pembelajaran itu terjadi melalui ranah esoteris dan juga ranah eksoteris, yang meliputi ranah batiniah dan juga lahiriah. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya dialah yang mengutus Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan, menyucikan ayat mereka, dan juga memberikan hikmah. Padahal sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini berbicara tentang tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu harus dimulai dari literasi terlebih dahulu, kemudian mengajarkan hikmah, mengajarkan kebermanfaatan, sehingga ada hikmah ataupun manfaat yang dirasakan oleh peserta didiknya. Tentang metode pembelajaran terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, kemudian berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang sesat dan juga mengetahui siapa saja orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini berbicara tentang metode pembelajaran, bahwa metode pembelajaran itu melalui hikmah atau pemberian nasihat. Setelah itu mau'idhah hasanah dengan cara peneladanan. Seorang guru hendaknya memberikan teladan bagi siswanya sehingga siswa mampu melakukan hal-hal yang baik dan juga peningkatan karakter, khususnya dalam pengembangan akhlakul karimahnya. Dan yang terakhir adalah Quran Surah Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu keberkahan yang diturunkan dengan penuh berkah untuk dipelajari dan juga ditafakuri. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekadar bacaan saja, melainkan harus dipelajari dan juga dipahami secara mendalam, karena Al-Quran itu adalah landasan khususnya dalam pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan hadis-hadis tentang pendidikan Islam. Yang pertama, hadis tentang potensi atau fitrah peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu aw yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani.
Rawahul Bukhari Muslim. Sungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ayat ini berbicara tentang fitrah anak, bahwa anak itu akan bergantung pada kondisi lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka anak pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka anak pun akan berperilaku buruk. Yang kedua adalah hadis tentang motivasi dan etika dalam pembelajaran. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun hamisan patuhlik. Jadilah pembelajar, orang yang mengajarkan, orang yang mencintai ilmu, dan juga orang yang mendengarkan ilmu. Namun jangan sampai jadi orang yang kelima, karena itu akan membuatmu celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya bahwa seorang pendidik itu harus memiliki sikap cinta ilmu, suka mendengarkan ilmu. Nah, jangan sampai tidak ada sifat-sifat di dalam dirinya. Jika tidak ada sifat itu, maka ia akan menjadi seorang yang celaka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Artinya adalah bahwa seseorang itu menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, maka Allah memberikan jalan menuju surga, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah. Tentang hadis motivasi dan etika dalam proses pembelajaran. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, man aroda al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebaikan di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu juga. Artinya adalah bahwa seseorang harus beramal dengan ilmunya terlebih dahulu. Jangan sampai ia melakukan amalan tanpa memiliki ilmunya, karena sungguhnya itu akan sesat dan juga tidak akan sampai kepada tujuan pembelajaran yang semestinya. Hadis tentang motivasi dan etika dalam proses pembelajaran. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bi ta'lim. Barang siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah dalam agama, maka itulah orang yang dihendaki kebaikan. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Artinya apa? Bahwa Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang lewat pemahaman agama agar ia menjadi lebih baik. Dan kemudian ilmu itu didapat dengan belajar. Belajar adalah proses atau keadaan seorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Akan menyampaikan prinsip-prinsip dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Al-madatu muhimma walakinat soriko alhamu minal madah. Artinya adalah bahwa materi pembelajaran adalah sesuatu yang lebih penting daripada metode pembelajaran. At-tariqatu muhimma walakinal mudarris ahamu minat tariqah. Metode pembelajaran adalah sesuatu yang lebih penting, namun guru lebih penting daripada metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah al-mudarris muhim walakin mudarris ahamu minal mudarris. Guru itu adalah sesuatu yang lebih penting, namun ruh guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Artinya apa? Yang pertama, kita berbicara tentang materi pembelajaran. Jika materi pembelajaran itu mudah, namun tanpa disertai metode yang asik atau yang seru, maka itu akan membuat bosan peserta didik. Kemudian berbicara tentang metode juga, bahwa metode, sebaik apapun metodenya, kalau gurunya tidak memahami metode pembelajarannya, materi pembelajarannya, maka pembelajaran pun akan menjadi monoton. Dan yang terakhir adalah tentang guru itu sendiri, bahwa guru itu bukan hanya sekadar fisiknya saja yang hanya muncul di dalam kelas, melainkan ia harus mampu memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik itu merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran.